Cybercrime masa kini yang perlu diwaspadai. Halo teman-teman, pernah dengar gak sih tentang cybercrime? Kejahatan terus merebak di dunia ini. Bahkan, tidak hanya kejahatan secara fisik, kejahatan cyber pun banyak sekali kasusnya. Teknologi yang semakin maju tidak hanya membuat banyak kemudahan, tapi juga memunculkan berbagai jenis cybercrime yang sama gawatnya dengan kejahatan umum. Tujuan cybercrime atau tindak kejahatan cyber juga beragam, mulai dari ingin iseng saja hingga yang serius. Untuk itu, Anda perlu paham lebih banyak soal kejahatan cyber. Nah, bagi kalian yang memiliki website ataupun aset dalam bentuk online, perlu mewaspadai beberapa penyerangan cyber yang mungkin terjadi. Banyak orang jahat yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Keamanan menjadi syarat utama sebelum kamu menyimpan aset berhargamu di dunia maya. Namun berbeda kejahatan, berbeda pula cara menyikapinya. Untuk itu, yuk ketahui apa saja sih kejahatan cyber yang harus diwaspadai. Dalam kesempatan kali ini, aku akan membahas nih apa sih itu cybercrime dan contoh dari kejahatan cyber yang sedang marak di dunia maya saat ini. Apa yang dimaksud dengan cybercrime? Cybercrime adalah aktivitas kejahatan yang dilancarkan di ranah online. Penyebab cybercrime umumnya karena ketidaktahuan individu mengenai seluk-beluk cybercrime. Bila Anda tahu jenis dan cara pencegahannya, tentu Anda bisa terhindar dari yang namanya cybercrime. Setelah mengetahui apa itu cybercrime, sekarang waktunya kita tahu apa saja sih contoh-contoh cybercrime. Berikut contoh-contoh dari cybercrime. Yang pertama, memalsukan akun media sosial orang lain. Kejahatan di dunia maya itu beragam. Salah satu contoh kejahatan cyber yang paling sering terjadi adalah ini. Misalnya, Anda menemukan orang lain membuat akun atas nama dan foto Anda, padahal Anda tidak pernah membuat akun itu. Kejahatan ini biasanya menggunakan foto atau mengatasnamakan diri menggunakan orang-orang yang memiliki banyak pengikut di internet, sehingga oknum dengan mudah melancarkan aksinya. Ada yang sampai menghubungi teman-teman terdekat Anda untuk meminjam uang, ada pula yang mendekati wanita atau pria dan berujung pada kekerasan. Yang kedua, mengunci data komputer. Kejahatan cyber satu ini berbahaya dan sempat heboh beberapa waktu lalu. Orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan virus ransomware untuk diinfeksikan di komputer orang lain yang membuatnya terkunci. Supaya data bisa terbuka, Anda diharuskan mengirimkan Bitcoin pada orang yang menyebarkannya. Yang ketiga, ada cyberbullying. Untuk kejahatan cyber satu ini bisa bikin stres orang yang menghadapinya. Biasanya berhubungan juga dengan doxing atau contohnya adalah menyebarkan konten ilegal milik pribadi tanpa izin yang punya. Yang keempat, memalsukan data media sosial. Berhati-hatilah ketika mengenal orang baru di media sosial. Alasannya karena orang itu belum tentu sesuai dengan apa yang diceritakannya. Jenis-jenis cybercrime. Ada beberapa jenis cybercrime yang perlu Anda pahami. Yang pertama yaitu carding. Kejahatan ini dilakukan dengan berbelanja memakai kartu kredit milik orang lain. Orang jahat ini melakukan penyalahgunaan informasi kartu kredit untuk kesenangannya sendiri. Informasi kartu kredit milik orang lain itu yang berupa nomor kartu dicuri dari situs web yang keamanannya nihil, sehingga mudah dicuri. Akibatnya, Anda harus membayar tagihan yang tidak Anda belanjakan. Yang kedua yaitu phishing. Kejahatan cyber yang memanfaatkan teknologi dan jaringan internet ini tujuannya untuk mendapatkan data penting pengguna internet, seperti email, kata sandi, kode OTP, dan lainnya. Caranya adalah dengan menggunakan akses di situs web palsu, seperti website yang menawarkan Anda undian, padahal undiannya tidak pernah ada. Anda mengisi email dan sandi di situs web palsu itu, dan pelaku mendapatkan yang diinginkannya. Yang ketiga yaitu ransomware. Jenis kejahatan ini sempat bikin bingung orang-orang yang diserang karena data komputer yang berisi file-file penting terkunci, dan mereka harus membayar dengan Bitcoin untuk membuka akses kembali. Keempat, penipuan memanfaatkan data penting orang lain. Kejahatan ini terjadi ketika Anda memalsukan data penting seperti KTP dan foto selfie yang asli ke aplikasi ilegal. Tidak tahunya data Anda itu digunakan untuk beraksi di pinjaman online ilegal. Tiba-tiba saja Anda yang menagih Anda uang. Kelima, peretasan situs web. Situs web perusahaan yang bentuknya berubah sesuai dengan keinginan peretas. Hal ini tentu mengganggu operasional. Sering terjadi karena iseng semata.
Namun, hal itu harus segera diatasi karena pemilik situs web bisa saja merugi. Misalnya kehilangan pelanggan yang ingin berbelanja di situs web tersebut. Yang keenam, SIM swap. Kejahatan yang perlu diwaspadai juga adalah ditukarkannya kartu SIM. Hal ini berakibat pada nomor ponsel aktif bukan milik pemilik yang asli, tapi milik peretas. Orang jahat ini pun menggunakan kesempatan ini untuk mengodol isi tabungan Anda secara online. Yang ketujuh, scamming. Kejahatan satu ini juga sering terjadi dan berhasil mengelabui banyak orang. Pelaku memasang spycam di ATM dan merekam PIN ATM dari orang yang menggunakannya. Yang kedelapan, pencurian OTP. Pencurian OTP ini biasanya langsung menghubungi korban dengan berbagai cara agar korban menyebutkan nomor OTP yang terkirim di SMS atau aplikasi pesan lainnya. Yang ke-9, data forgery atau dikenal dengan pemalsuan data. Yang ke-10, kejahatan konten ilegal. Konten ilegal jenisnya seperti konten pornografi, fitnah, atau terindikasi hoax, postingan tidak etis, dan lainnya yang merugikan orang lain. Yang ke-11, cyber terrorist merupakan jenis kejahatan di teknologi internet yang mengecam seorang atau pihak penting dengan tujuan untuk mengintimidasi atau menyebarkan ketakutan demi mencapai kepentingan politiknya sendiri. 12. Pelanggaran hak cipta. Yang terakhir adalah mata-mata. Kejahatan ini mengandalkan program tertentu dalam melakukan penyadapan atau pengintaian untuk mencari data rahasia. Cara mencegah cybercrime. Cara menghindari cybercrime supaya Anda tidak urusan dengannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan fitur autentikasi 2 faktor pada media sosial. Yang kedua, mengganti rutin kata sandi, minimal 3 bulan sekali. Yang ketiga, update sistem operasi. Melek teknologi tidak hanya berkutat pada mampu menggunakannya, tapi juga punya pengetahuan dasar mengenai cybercrime. Cybercrime memang akan selalu ada, tapi hal itu jangan membuat kita menjadi anti dengan internet. Karena dibandingkan dengan kejahatannya, kelebihannya bisa membuat hidup jadi berkualitas. Nah, bagaimana nih teman-teman? Dari penjelasan yang sudah aku jelasin tadi, semoga bermanfaat untuk teman-teman ya.